Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 400 melarikan diri dari Semenanjung. Hebat, Saudara Li. Kamu di sini pada waktu yang tepat. Lin Yu tiba-tiba menghela nafas lega saat melihat sosok yang dikenalnya. Dia sekarang agak beruntung telah memindahkan orang-orang ini dari Qinghai, tetapi dia tidak berharap untuk menyelamatkan dirinya sendiri pada saat kritis. Saat ini, hanya ada sekitar 20 orang di grup ini, yang kurang dari jumlah tentara bayaran yang hadir, tetapi di bawah kepemimpinan tentara dan Qin Lang, mereka tidak kehilangan pandangan. Bagaimana, Kakak Bu, tidak peduli betapa hebatnya dirimu, aku masih harus mengandalkan Li Zhensheng untuk datang dan membantumu. Li Zhensheng tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menepuk dadanya. Tidak masalah kamu datang atau tidak, mereka semua harus mati, kata Bu Cheng dingin, masih tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Jika kamu berbicara keras, aku hanya membawamu. Li Zhensheng bercanda. Saudara Li, siapa yang memberitahumu bahwa kami akan dalam bahaya hari ini? Lin Yu mengerutkan kening, seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelum dia datang, dia tidak memberitahu Li Zhensheng bahwa akan ada bahaya hari ini, dan dia bahkan tidak memberitahunya lokasi hotel. Ekspresi Li Zhensheng berubah, lalu dia mencondongkan tubuh ke Lin Yu dan berkata dengan suara rendah, Nona Chu memanggilku untuk memberitahuku. Dia bilang kamu mungkin dalam bahaya, jadi aku segera menelepon Dajun dan Qin Lang, dan penyelenggara bergegas. Nona Chu, Chu Yunwei. Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut. Ya, Tuan, Nona Chu sepertinya tidak ingin orang-orang mengetahui bahwa ini adalah surat yang dia laporkan kepada kami. Li Zhensheng mengerutkan kening dan berkata, Oke, saya mengerti. Lin Yu mengangguk. Wajah Chu Yunwei, seperti orang dalam lukisan itu, muncul di depan matanya, dan dia tiba-tiba merasa bersyukur. Tuan, serahkan padaku. Kamu dan saudara Bu kembali untuk menyembuhkan lukamu dulu. Li Zhensheng berkata, dan memberikan kunci kepada Lin Yu, sambil berkata, ketika saya memindahkan tim keamanan dari pabrik, saya meminta mereka untuk meminjamnya. Saya naik beberapa jeep militer, dan jalanan tidak terhalang. Lin Yu mengambil kuncinya, berpikir bahwa Li Zhensheng layak menjadi seorang veteran, jadi dia menganggapnya teliti. Kalau begitu, bisakah kamu menangani sesuatu di sini? Lin Yu bertanya dengan prihatin. Tuan, Anda benar-benar meremehkan kelompok orang kami. Li Zhensheng tertawa, saya akan memberitahu Anda. Saudara-saudara saya sudah lama tidak aktif, dan mereka panik. Orang-orang ini terlihat seperti pekerjaan internasional. Prajurit, memang ada 2 trik, dan saya hanya menggunakannya untuk membiarkan saudara saya melatih tangan mereka. Oke, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Aku akan memanggil polisi ketika aku turun dan membiarkan polisi datang dan menjemputmu. Ngomong-ngomong, ponsel kita digeledah, Saudara Li, ponselmu dipinjam dari saya. Lin Yu tidak menolak, lagi pula, itu perlu perlindungan Li Qianjue, dan dia dan Bu Cheng juga terluka, memang paling tepat untuk pergi lebih dulu. Ponselku ada di dalam mobil, kata Li Zhensheng buru-buru. Lin Yu mengangguk, lalu berbalik dan membantu Li Qianjue berjalan menuju pintu aula. Tuan, semua pintu di bawah terkunci, Anda harus keluar dari jendela. Li Zhensheng dengan cepat mengingatkan Lin Yu, dan menunjuk ke luar jendela. Baru saja setelah mereka tiba di sini, mereka menemukan bahwa seluruh hotel gelap, semua pintu dan jendela terkunci, dan tidak ada seorang pun. Mereka berjalan ke belakang hotel dan menemukan bahwa hanya ruang perjamuan di lantai 5 yang menyala, jadi mereka mengirim seseorang untuk mengikuti saluran pembuangan. Panjat, kencangkan talinya, dan panjat talinya. Dari sini, Li Qiansuo melihat keluar jendela yang gelap,
dan tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Aku menggendongmu. Langkah Cheng menarik penutup kursi di tanah, memotong penutup kursi menjadi strip panjang dengan belati, dan kemudian di satu sisi tubuhnya, dia berkata dengan dingin kepada Li Qianhui, "Ayo." Li Qianjue melirik Lin Yu mengangguk padanya, lalu naik ke punggung Walker, dan segera mengikat dirinya dengan sarung kursi, lalu berjalan cepat ke jendela dan mengulurkan tangannya. Menarik talinya, melihat kuncinya kokoh, dia segera membalikkan badan, meraih talinya dan dengan cepat meluncur ke bawah. Li Qianjue memegang erat step Cheng, angin bertiup di telinganya, menutup matanya dan tidak berani melihat ke bawah, hanya mendengar ledakan, dia dan Bu Cheng telah jatuh ke tanah. "Saudaraku, hati-hati." Setelah Lin Yu berjalan ke jendela, dia berteriak kepada saudara-saudara, lalu meraih tali dan dengan cepat tergelincir. Beberapa tentara bayaran bergegas dan ingin mengikuti, tetapi Li Zhensheng dan Qin Lang bergegas dengan cepat dan memaksa mereka kembali. Meskipun hujan belum berhenti saat ini, namun sudah jauh lebih kecil, dan angin sedikit lebih besar, bercampur dengan kelembapan dan hujan di danau, mendesis dan menghancurkan wajah orang. "Saudara Li, masuk ke mobil." Lin Yu melirik plat nomor dan menunjuk ke mobil yang diberitahukan Li Zhensheng padanya. Li Qianjue bergegas dan masuk ke dalam mobil. Bu Cheng tidak terburu-buru untuk masuk ke dalam mobil, dan berlari ke pintu masuk lobi hotel. Dia melihat belatinya sendiri di keranjang di dinding. Matanya berbinar. Dia mengambil belati dan berlari kembali, bergegas ke Lin Yu dan berkata, "Tuan He, belati saya masih ada, tapi ponsel kita hilang." "Tidak apa-apa." Lin Yu menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, "Kakak Bu, apakah keterampilan mengemudimu baik-baik saja?" Dia tahu bahwa dia harus pergi dari sini secepat mungkin, jadi mengemudi dengan keahliannya agak tidak pantas. Bu Cheng tidak membuat alasan apapun. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kunci yang dilemparkan oleh Lin Yu, dan kemudian dengan cepat masuk ke dalam taksi. Lin Yu memberi isyarat untuk pergi ke kopilot, dan Li Qianjue di belakang buru-buru memanggilnya, "Jiarong, datang dan duduk di belakang." Lin Yu tahu dia takut, jadi dia tidak menolak, mengikutinya ke belakang. Bu Cheng segera menyalakan mobil, dan melaju ke arah luar semenanjung. "Kakak Li, kamu baik-baik saja?" Lin Yu menatap Li Qianjue dan bertanya dengan prihatin. "Tidak apa-apa." Li Qianhui menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya, dan berkata, "Itu hanya luka kecil di tanganmu, tapi kalian berdua." "Aku baik-baik saja." Lin Yu menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, aku sudah terbiasa." Bu Cheng menggelengkan kepalanya. Selama bertahun-tahun, pelatihan yang dia terima jauh lebih sulit daripada yang dipikirkan orang biasa. Tuannya mengatur uji coba pedang dan senjata sungguhan antara saudara-saudaranya setiap bulan. Setelah pertarungan, 1 atau 2 luka akan tertinggal di tubuhnya. Jadi luka ini, dia sudah lama terbiasa, kembali saja dan bersihkan obat khusus. "Jiarong, ini, bagaimana ini bisa terjadi?" Li Qianjue menyeka keringat dari kepalanya, rupanya dia belum pulih dari kepanikan barusan. "Aku sudah lama merasa bahwa makan hari ini tidak mudah." Lin Yu berkata dengan mata menyipit, "Aku tidak tahu apakah masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Chu, tapi aku bisa yakin bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Wan, atau keluarga Zhang. Ada hubungan." Chu Yunxi pergi terlalu dini, dan motif serta alasan untuk pergi memang normal, dan dia benar-benar tidak terlalu memperlakukan Wan Xiaoyue ini, jadi Lin Yu tidak dapat memastikan bahwa dia pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Meskipun Chu Yunwei melaporkan surat kepada Li Zhensheng, ini tidak berarti bahwa masalah itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Chu. Mungkin saja keluarga Chu baru saja mengetahuinya. Dengan rasa jijik Chu Yunxi terhadap Lin Yu, bahkan jika dia mengetahuinya, saya tidak akan memberitahu Lin Yu, atau Chu Yunwei mengetahui berita itu dari orang lain.
Namun, Wan Jia pasti tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Berpikir tentang itu sekarang, jas biru itu rupanya sengaja memanggil Wan Xiaoyue pergi. Adapun alasan mengapa Wan Jia tidak menghindar dari rasa takut akan balas dendam, itu karena dia mengira Li Qianjue dan Lin Yu akan mati malam ini. Keluarga Zhang. Li Qianhui membungkus pakaiannya, jelas sedikit terkejut. Bahkan, dia juga berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Wan Jia, tetapi dia tidak tahu bagaimana terlibat dengan keluarga Zhang lagi. Keluarga Zhang tidak ada hubungannya dengan proyek ini. Aku tidak yakin, itu hanya tebakan. Lin Yu mengerutkan kening, dan gerakan kooperatif tentara bayaran melintas di benaknya lagi, dan dia merasa bahwa gerakan yang kuat itu sedikit keterlaluan. Mereka pasti dilatih oleh seseorang. Kecuali Zhang Yachai, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Tidak peduli siapa yang melakukannya, aku harus mencari tahu dan membuat mereka membayar mahal. Li Qianjue dengan marah memukul kursi depan. Melihat bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat ke hotel, dia akan meninggalkan semenanjung. Lin Yu melihat kembali ke hotel di kejauhan, lalu mencari ponsel Li Zhenseng, memikirkannya, dan menghubungi nomor Tan Kai. Meskipun masalah ini tidak berada di bawah kendali Departemen Intelijen Militer, Lin Yu memikirkannya, dan lebih tepat untuk menemukan Tan Kai. Bagaimanapun, ada terlalu banyak keluarga besar dan keluarga bangsawan yang terlibat dalam insiden ini, jadi dia harus mencari polisi yang dapat diandalkan untuk menanganinya. Hal ini untuk memastikan tidak bersalahnya orang-orang yang ada di pihaknya, tetapi dia tidak tahu siapa yang dapat diandalkan, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Tan Kai. Halo, siapa? Tan Kai tidak tahu panggilan Li Zhenseng. Tan Kai, ini He Jiarong. Mayor He, sudah larut malam, apakah ada yang salah dengan panggilan itu? Tan Kai berkata dengan nada serius di ujung telepon yang lain. Saudara Tan, saya ingin Anda membantu saya. Lin Yu berkata, apakah ada polisi terpercaya di pihak Anda? Sesuatu terjadi pada saya. Kamu bosku, jangan ragu untuk mengatakan sesuatu, kata Tan Kai buru-buru. Lin Yu memberitahunya tentang insiden itu. Nada suara Tan Kai berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan marah, mereka berani memulai dengan Mayor Departemen Intelijen Militer. Akan kuberitahukan. Lebih baik tidak melibatkan Departemen Mi. Lin Yu segera menyela, dan berkata, sulit untuk mengatakan apakah masalah hari ini ditujukan pada saya atau tidak, dan implikasinya mungkin sangat luas. Sebaiknya tidak menyelidiki terlalu dalam. Cukup dengan menghentikannya. Ini dapat secara sederhana diklasifikasikan sebagai kejahatan bisnis. Mempekerjakan dan membunuh orang karena persaingan. Pastikan orang-orang saya tidak terlibat. Sedangkan untuk hal-hal lain, saya bisa mengatasinya sendiri. Dia tahu bahwa masalah ini harus ditangani dengan sederhana. Sangat merepotkan untuk menghadapinya, dan itu tidak akan ada gunanya baginya. Lagi pula, polisi terlalu terlibat, dan itu juga semacam pengekangan untuk tindakannya sendiri di masa depan. Dimengerti. Aku akan mencari seseorang untuk melakukannya. Tan Kai setuju dan menutup telepon. Jiarong, kenapa polisi tidak melacaknya? Li Qianjue mengerutkan kening dan bertanya, ini masalah besar untuk bertarung dengan mereka. Bagaimana jika penyelidikan berlanjut, akankah mereka berdua mengakuinya? Dengan hubungan mereka, apakah kamu tidak akan menemukan kambing hitam pada akhirnya? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, selain itu, dengan orang-orang seperti mereka, itu terlalu berlebihan. Kesepakatan bagus. Kalau begitu masalah ini dilupakan. Li Qianjue berkata dengan marah, jelas tidak bisa menelan nafas ini. Tentu tidak bisa melupakannya. Lin Yu memandang danau gelap di luar pagar pembatas, menyipitkan mata, dan cahaya dingin melintas di matanya. Saat ini, Bu Cheng sudah mengemudikan mobil ke darat, belok kiri, dan meluncur cepat menuju pusat kota di sepanjang danau. Karena jauh dan hujan, tidak ada kendaraan di jalan,
Jadi Bu Cheng tiba-tiba menginjak pedal gas tanpa mempedulikan jalan yang licin, dan bergegas maju. Melihat bahwa dia telah meninggalkan semenanjung, Li Qianjue merasa lega, seluruh tubuh tiba-tiba menjadi rileks, bersandar di kursi belakang, dan tersenyum pahit pada Lin Yu. Jiarong, kali ini aku berutang nyawa padamu untuk Li Qianjue. Ketika saya kembali, saya akan memberikan setengah dari 20% saham saya. Anda tidak dapat menolak. Jika tidak, Anda tidak akan menggunakan Li Qianjue sebagai saudara Anda. Ledakan. Tanpa diduga, dia belum selesai berbicara, dan tiba-tiba terdengar suara keras di atap, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam atap. Apa? Kulit Li Qianhui berubah, dan dia melihat ke atap mobil, mengira itu adalah batu yang jatuh dari gunung di sebelah kanan. Lin Yu juga memandang ke atap mobil dengan takjub, lalu raut wajahnya berubah tiba-tiba, dan dia berkata dengan heran, hati-hati. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.